Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Anggita Gias Kamila, Ega Priliani, dan juga Dinda Katarizky akan mempresentasikan mengenai saluran kampanye. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari saluran kampanye itu sendiri. Sekarang tahun 1983 mengartikan saluran kampanye sebagai perantara apapun yang menginginkan pesan-pesan sampai kepada penerima. Kampanye itu pada prinsipnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memengaruhi khalayak sasaran yang disampaikan melalui pesan-pesan dalam beragam saluran komunikasi, yaitu ada saluran langsung dan juga saluran media sosial. Clapper McQuail tahun 1987 membedakan 6 jenis perubahan yang mungkin muncul akibat penggunaan media massa. Yang pertama, menyebabkan perubahan yang diinginkan atau konversi. Yang kedua, menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menyebabkan perubahan kecil. Yang keempat, memperlancar perubahan. Yang kelima, memperkuat apa yang ada. Dan yang terakhir, mencegah perubahan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai signifikan saluran tatap muka dan juga media umum. Jadi, saluran tatap muka itu kan pada dasarnya adalah saluran yang paling ilmiah yang digunakan manusia untuk berinteraksi. Nah, saluran ini tuh bersifat langsung dan juga berinteraktif, sehingga memungkinkan munculnya umpan balik sekaligus juga pengalaman khalayak secara langsung. Tapi di samping pentingnya saluran tatap muka, media umum yang meliputi demonstrasi produk itu juga merupakan media umum yang penting dipertimbangkan dalam penyaluran pesan kampanye. Media sosial. Kehadiran internet membawa dampak tersendiri bagi dunia bisnis maupun institusi media, termasuk pula bagi dunia public relation. Dalam media online, terdapat beberapa tools atau fasilitas yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara cepat dan interaktif, yaitu surat elektronik atau email, media sosial, ruang percakapan maupun video conference, instant messenger, dan situs jejaring sosial yang fenomenal seperti Facebook dan Twitter. Banyak lembaga dan organisasi yang ikut memanfaatkan bentuk komunikasi baru ini sebagai sarana untuk melakukan kampanye, disandingkan dengan media atau saluran tradisional. Lalu ada seleksi media. Pemilihan media sebagai saluran kampanye dilakukan mengukur dan menganalisis kecepatan respon dari khalayak. Ini dilakukan untuk efisiensi biaya yang harus dikeluarkan. Media digunakan oleh sumber pesan untuk mengkampanyekan pesannya. Dulu penerima pesan bersifat pasif dan sumber pesan bersifat aktif. Namun sekarang penerima pesan dibuat interaktif dengan mempertimbangkan penerima pesan tersebut memaknai apa yang sedang terjadi. Dengan banyaknya media, pemilihan media dilakukan berdasarkan efektivitas dan efisiensi. Dalam program kampanye harus ditentukan dulu aspek-aspek yang akan mempengaruhi pemilihan media yang digunakan sebagai saluran kampanye sebagai berikut. Ada jangkauan, tipe khalayak, ukuran khalayak, biaya, tujuan komunikasi, waktu, keharusan pembelian media, batasan atau aturan, dan aktivitas pesaing. Setelah itu dilihat jenis media mana yang akan digunakan berdasarkan perhitungan alasan positif dan negatif dari penggunaannya sebagai saluran kampanye. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi media. Walaupun media massa merupakan saluran utama dari kegiatan kampanye, namun perlu diingat bahwa media massa juga memiliki kelemahan. Untuk pesan-pesan tertentu, orang cenderung percaya menerimanya dari orang lain sebagai sumber informasi atau institusi tertentu yang dianggap dapat dipercaya. Dengan menggabungkan dan mengkombinasikan seluruh saluran kampanye yang ada dalam pelaksanaan kampanye merupakan strategi yang baik agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh khalayak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting. Jadi, teori agenda setting ini merupakan teori yang mengarahkan kita kepada awal proses pembentukan opini publik, yakni ketika suatu isu itu muncul, media dapat menonjolkan isu tersebut dan akhirnya publik menerima isu tersebut sebagai suatu hal yang penting dan akhirnya diterima sebagai agenda publik. Kemudian sekitar tahun 1970 ada seorang ahli yang bernama McCombs dan Shaw mengajukan teori agenda setting ini. Dalam teorinya ini mereka mengklaim bahwa media itu sangat berpengaruh dalam menentukan berita yang penting maupun yang tidak penting. Kemudian dapat memberikan pengaruh dalam hal pengambilan keputusan dalam keputusan publik.
Kemudian ada seorang ahli yang bernama Protes pada tahun 1991 mengemukakan bahwa penilaian jurnalis tiap hari dalam melakukan seleksi serta menampilkan berita mempunyai dampak dalam mempengaruhi perspektif publik terhadap isu-isu yang terjadi tiap harinya. Nah, pengaruh media kepada halayak terhadap isu-isu yang sedang menonjol atau sedang terjadi ini disebut dengan agenda setting media massa. Apa yang dianggap oleh seorang jurnalis sebagai layak berita merupakan isyarat yang efisien mengenai isu-isu yang menonjol pada saat itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang media monitoring. Media monitoring adalah kampanye media yang terstruktur dan terencana untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada publik lewat media massa. Kemudian pemantauan media adalah alat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kampanye media tersebut. Kemudian media monitoring ini dalam kegiatan kampanye merupakan kegiatan pemantauan isi media massa yang berkaitan dengan isu atau topik yang sedang dikampanyekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting. Jadi, teori agenda setting ini merupakan teori yang mengarahkan kita kepada awal proses pembentukan opini publik, yakni ketika suatu isu itu muncul, media dapat menonjolkan isu tersebut dan akhirnya publik menerima isu tersebut sebagai suatu hal yang penting dan akhirnya diterima sebagai agenda publik.